Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Kurnia. Saya adalah mahasiswi semester 2 Pendidikan Agama Islam dengan NIM 23531063. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit menyampaikan materi mengenai pembagian hadis berdasarkan kualitas rawi. Jadi pembagian hadis dari segi kualitas rawi terbagi menjadi 3. Yang pertama itu ada hadis sahih, yang kedua ada hadis hasan, dan yang ketiga ada hadis doif. Untuk mengetahui apa itu tentang hadis sahih, hadis hasan, dan juga hadis doif, maka teman-teman dipersilahkan untuk menyimak video ini hingga selesai. Baiklah, langsung saja teman-teman pada materi pembagian hadis berdasarkan kualitas rawi. Yang pertama itu ada hadis sahih. Apa sih hadis sahih itu? Jadi hadis sahih secara bahasa itu artinya sehat ataupun lawan kata dari sakit. Sedangkan secara istilah hadis sahih adalah hadis yang sanadnya bersambung mulai dari permulaan hingga juga akhir, diriwayatkan oleh periwayat yang adil, kuat ingatannya, tidak ada syadz dan juga tidak ada ilat ataupun cacat. Jadi berdasarkan pengertian hadis secara istilah ini, didapatlah 5 syarat hadis itu sahih atau hadis itu dapat dikatakan sahih. Yang pertama yaitu sanadnya bersambung mulai dari permulaan hingga juga akhir. Maksudnya yaitu orang terakhir yang mendengarkan hadis tersebut harus benar-benar belajar atau mendengarkan hadis tersebut dari seorang gurunya. Dan juga seorang guru ini haruslah benar-benar mendengarkan hadis tersebut dari guru sebelumnya. Dan guru sebelumnya ini memanglah belajar dari guru sebelumnya juga sampai pada tingkatan-tingkatan selanjutnya dan berakhir pada Rasulullah. Syarat yang kedua yaitu diriwayatkan oleh periwayah ataupun perawi yang adil. Seorang perawi yang adil pastilah dia orang yang bertakwa dan juga orang yang beriman. Jadi apabila seorang perawi itu bermaksiat, maka hadis tersebut tidak bisa dikatakan sahih. Selanjutnya yang ketiga yaitu ada di dobit ataupun kuat ingatannya. Jadi seorang perawi ini harus kuat ingatannya. Misal seorang periwayah ini memiliki 2000 hafalan dan pada saat itu dia dimintai oleh gurunya untuk menyampaikan 2000 hafalan tersebut, 2000 hafalan hadis maksudnya oleh guru, maka seorang tersebut mampu menyampaikan 2000 hafalan tersebut dengan baik dan benar dan tidak ada kesalahan sedikit pun, maka orang tersebut dianggap dobit ataupun kuat ingatannya. Dan yang keempat, itu tidak ada syadz. Syadz itu apa? Jadi syadz itu adalah jika seorang perawi sikoh menyelisihi perawi yang lebih sikoh darinya. Maksudnya itu, misal seseorang menyampaikan sebuah berita, tetapi berita tersebut tidak boleh menyelisihi berita dari orang yang terpercaya darinya. Misalnya di sini kita ambil 2 nama orang yaitu Pak Yanto dan juga Pak Budi. Nah, Pak Yanto ini adalah orang yang ingatannya kuat, orang yang terpercaya, dan sedangkan Pak Budi ini ingatannya tidak terlalu kuat. Nah, pada suatu saat Pak Budi ini mengatakan sebuah dalil ataupun hukum tentang sesuatu itu haram, tetapi Pak Budi ini mengatakan hukum tersebut halal, maka itu disebut dengan syadz ataupun menyelisihi. Dan yang terakhir, syarat hadis sahih itu tidak ada cacat ataupun ilat yang menyebabkan kerusakan kesahihan hadis. Selanjutnya, hadis terbagi menjadi 2, yaitu hadis li zatihi dan juga hadis sahih li zatihi dan juga hadis sahih li ghairihi. Jadi apa sih hadis sahih li zatihi? Hadis sahih li zatihi adalah hadis yang memenuhi 5 syarat kesahihan sebuah hadis. Sedangkan hadis sahih li ghairihi adalah hadis yang awalnya adalah hadis hasan dan berubah menjadi hadis sahih li ghairihi disebabkan karena ada jalur lain yang menyebabkan hadis hasan tersebut berubah menjadi hadis sahih li ghairihi. Selanjutnya, apa sih hukum mengamalkan hadis sahih ini? Menurut para ulama, mereka sepakat bahwa mengamalkan hadis sahih ini
bisa diamalkan secara keseharian ataupun wajib hukumnya, karena bisa dijadikan sebagai hukum syariat, hukum beragama, dan juga hadis sahih ini dapat menentukan halal atau haramnya sesuatu. Oke, selanjutnya yaitu pembagian hadis berdasarkan kualitas rawi. Poin kedua yaitu adalah hadis hasan. Apa itu hadis hasan? Hadis hasan secara bahasa itu artinya baik ataupun bagus. Sedangkan secara istilah hadis hasan adalah hadis yang sanadnya bersambung dari permulaan hingga juga akhir, diriwayatkan oleh perawi yang adil, kurang dobitnya, tidak ada syaz dan juga tidak ada cacat ataupun ilat. Jadi perbedaan antara hadis hasan dan juga hadis sahih terletak pada poin ketiga, yaitu pada bagian hadis sahih itu harus dobit ataupun kuat ingatannya, sedangkan hadis hasan itu kurang dobitnya. Kurang dobitnya ya, bukan tidak dobit. Jadi syarat hadis hasan itu juga ada 5. Yang pertama, sanadnya bersambung dari awal hingga juga akhir. Yang kedua, diriwayahkan oleh perawi yang adil. Yang ketiga, kurang dobit. Yang keempat, tidak ada syaz. Dan juga yang kelima, tidak ada ilat ataupun cacat. Jadi hadis hasan ini juga terbagi menjadi 2, yaitu hadis hasan li zatihi dan juga hadis hasan li ghairihi. Jadi hadis hasan li zatihi adalah hadis yang memang sudah hasan karena memenuhi 5 syarat hadis hasan. Untuk hadis hasan li ghairihi yaitu hadis yang awalnya adalah hadis doif, kemudian naik satu tingkat derajatnya menjadi hadis hasan li ghairihi disebabkan karena adanya jalur lain yang mengangkat derajatnya. Jadi hadis hasan ini bisa dijadikan sebagai hujah baik dalam akidah maupun juga hukum. Oke, selanjutnya yaitu pembagian hadis berdasarkan kualitas rawi. Poin ketiga yaitu ada hadis doif. Apa itu hadis doif? Hadis doif adalah hadis yang tidak memenuhi syarat-syarat hadis sahih maupun hadis hasan. Jadi hadis doif ini bukan juga hadis maudhu, tetapi hadis yang memang dinisbahkan pada Rasulullah SAW, tetapi perawi hadisnya itu tidak kuat hafalan dan juga terjadi silsilah sanad yang terputus. Jadi ada 3 ciri-ciri dari hadis doif ini. Yang pertama yaitu sanadnya doif, yaitu perawi yang hafalannya tidak kuat ataupun terjadi silsilah yang terputus. Yang kedua itu matannya doif juga, yaitu tidak sesuai dengan isi Al-Quran, lebih kuat kepada hadis. Dan yang ketiga itu ada sifat perawinya itu doif. Jadi perawi hadisnya itu memiliki sifat yang tercela seperti fasik, berbohong, dan juga tidak dapat dipercaya hafalannya. Selanjutnya yaitu hukum mengamalkan hadis doif. Di sini ada 3 pendapat. Yang pertama yaitu menurut Imam Bukhari, Imam Muslim, dan juga teman-teman berpendapat bahwa hadis doif tidak bisa diamalkan secara mutlak, baik dari segi akidah maupun hukum tentang halal dan juga haram. Pendapat kedua yaitu hadis doif dapat diamalkan secara mutlak karena lebih kuat daripada pendapat seseorang, tetapi para ulama juga tidak menyetujui hal ini. Pendapat ketiga mengatakan bahwa hadis doif dapat diamalkan dalam masalah amalan tertentu apabila memenuhi beberapa syarat. Syarat yang pertama yaitu kedoifannya tidak terlalu doif, yaitu seorang perawinya tidak berdusta, bukan yang dituduh berdusta ataupun tidak sering melakukan kesalahan. Syarat kedua yaitu hadis doif termasuk ke dalam hadis yang dapat diamalkan. Contohnya keutamaan membaca Yasin, karena Yasin termasuk surat yang ada di dalam Al-Quran. Yang ketiga yaitu hadis doif apabila kita mengamalkannya tidak meyakini secara kuat, tetapi hanya sebatas kehati-hatian saja. Pendapat ketiga ini adalah pendapat yang paling baik dan diyakini oleh para banyak ulama. Mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.